teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Sebelum masuk materi, berikut tujuan pembelajaran kita. Sebelum membahas komunikasi nonverbal, alangkah baiknya kita mengetahui arti komunikasi. Komunikasi ialah proses penyampaian pesan atau informasi yang bermakna dari pengirim kepada penerima informasi. Komunikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Selanjutnya, yuk kita bahas komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah proses pertukaran informasi menggunakan tingkah laku. Mark L. Knapp mengemukakan 5 fungsi komunikasi nonverbal. 1. Repetisi, mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. 2. Substitusi, menggantikan lambang-lambang verbal. 3. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. 4. Komplement, melengkapi makna pesan verbal. 5. Aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi komunikasi nonverbal. 1. Bahasa tubuh. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Contohnya, gerakan melambaikan tangan merupakan tanda kita sedang menyapa seseorang. 2. Sentuhan. Setiap bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan mengenai tujuan atau perasaan dari penyentuh. Contohnya, pelukan dari orang tua merupakan tanda kasih sayang kepada anaknya. 3. Penampilan fisik. Seringkali seseorang dinilai dari karakteristik fisik dan cara mereka berpakaian. Contohnya, ketika kita melihat seorang anak menggunakan seragam putih merah, menunjukkan bahwa mereka siswa SD. 4. Diam. Diam tidak selalu berarti marah. Diam juga dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki sifat pemalu atau mungkin menunjukkan seseorang yang sedang berpikir. 5. Parabahasa, mencakup aspek-aspek berbicara seperti intonasi, volume, kecepatan berbicara, dan sebagainya. Misal, seseorang yang sedang marah biasanya akan berbicara dengan nada yang tinggi dan suara yang lebih keras. 6. Orientasi jarak dan ruang pribadi. Unsur ini menunjukkan hubungan kedekatan seseorang dalam komunikasi. Contoh, ketika sedang berada di transportasi umum, kita berusaha untuk menjaga jarak dengan orang lain demi kenyamanan. 7. Warna. Warna juga dapat menyampaikan pesan nonverbal. Contohnya, ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, artinya kita harus berhenti. 8. Bau-bauan. Bau-bauan juga dapat menyampaikan pesan dalam komunikasi nonverbal. Contohnya, bau harum makanan dari dapur menandakan bahwa ibu sedang memasak. 9. Konsep waktu. Waktu berhubungan erat dengan perasaan manusia. Contohnya, ketika kita sedang berada di forum yang membosankan, maka waktu akan terasa berjalan lambat. 10. Artefak, merupakan benda-benda kebutuhan hidup manusia yang dapat menunjukkan nilai seseorang. Contohnya, mobil merupakan barang mewah di mana jika seseorang memilikinya, maka dianggap sebagai orang kaya. Itulah 10 klasifikasi komunikasi nonverbal. Untuk memperkaya pengetahuan kamu bisa membaca dari sumber belajar lainnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.